Leadership itu bukan hanya soal teori, tapi soal pengalaman. Inilah pelajaran leadershipku yang bisa kalian pelajari sehingga tidak jatuh di lubang yang sama. Membangun hubungan yang baik dengan anggota tim itu sangat penting. Memahami bagaimana minat mereka, kontribusi mereka, kekuatan mereka, dan kelemahan mereka akan membantu kita untuk mengenal mereka lebih dalam dan bahkan meletakkan mereka di tempat yang sesuai. Tim akan merasa nyaman ketika pekerjaan mereka cocok dengan minat mereka. Jika lingkungan kita interaksinya hanya sebatas biasa saja interaksi antara kerja normal, maka situasi tidak akan menyenangkan dan tim juga akan biasa-biasa aja, tidak merasa nyaman dan tidak merasa tidak nyaman. Tapi jika kita mempunyai hubungan erat dengan anggota tim, maka anggota tim akan merasa nyaman dan merasa dekat dengan kita, sehingga kita bisa mendorong pekerjaan mereka dengan lebih efektif dan juga membangun kondisi kerja yang harmonis dan nyaman. Kebanyakan masalah dalam tim terjadi karena miskomunikasi. Hal ini disebabkan oleh asumsi. Kita merasa bahwa anggota tim kita sudah tahu apa yang kita perintahkan, tapi ternyata belum. Karena kita berasumsi, sedangkan anggota tim kita merasa bahwa ini pekerjaannya benar, tapi ternyata salah karena mereka juga berasumsi. Hal inilah yang menyebabkan miskomunikasi. Komunikasi dua kali dan komunikasi terbuka sangatlah penting, karena ini menghindari asumsi salah. Mending kita repot di awal daripada repot di akhir. Mendingan kita salah di awal daripada salah di akhir. Oleh karena itu, pastikan kembali kepada anggota tim yang kira-kira mereka belum paham dan juga tanyakan kembali apakah mereka sudah paham. Seperti itu, jangan membiarkan mereka bertanya-tanya, dan juga untuk kita sendiri tanyakan pada mereka jika kita masih belum mengerti. Selain itu, kita juga harus mengkomunikasikan progres kita kepada mereka. Sekecil apapun, misalnya sudah mengatur divisi ini, sudah pekerjakan ini, sudah menginfokan pada klien, dan lain-lain. Hal ini akan membuat tim kamu merasa bahwa progres itu ada dan nyata, sehingga mereka akan termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan dan mereka juga akan termotivasi untuk memberitahu progres mereka, sehingga organisasi akan berjalan lancar. Ingat, komunikasi yang baik bukan berarti menggosip, karena sekalinya udah menggosip itu akan bahaya banget dan itu akan merusak integritas dari tim. Mungkin terlihat keren jika seorang pemimpin bisa mendominasi dan sangat terlihat. Namun, cepat atau lambat pemimpin seperti itu akan gagal. Tim akan merasa bahwa tempat ini tidak membiarkan mereka berkembang dan akhirnya pindah ke organisasi lain dan mereka akan pergi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang seperti pendamping. Seorang pemimpin sukses adalah pemimpin yang berhasil mendorong anggota timnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru. Sehingga anggota tim akan merasa nyaman, akan merasa bahwa mereka telah berkontribusi banyak, dan akhirnya mereka akan dengan senang hati membawa kemajuan bagi organisasi. Semakin banyak ide, saran, dan debat, maka organisasi akan semakin berkembang. Terkadang organisasi buta akan kelemahan internal. Sebenarnya anggota tim udah tahu bahwa kelemahan organisasi adalah ini. Tapi mereka merasa bahwa ide mereka tidak didengarkan, dan pada akhirnya mereka yang akan repot, sehingga mereka memilih untuk tidak menyampaikan ide mereka tentang organisasi itu. Itulah bahayanya. Sebagai pemimpin, kita harus membuka ruang di mana ide-ide anggota tim akan didengarkan dan dipertimbangkan. Bangun budaya di mana anggota tim bebas mengkritisi kebijakan yang dibuat, sehingga kebijakan tersebut bisa sempurna. Ketika organisasi mencapai suatu prestasi, penting untuk tidak membicarakan diri sendiri. Prestasi itu milik semua anggota tim, bukan hanya aku. Jika kita membicarakan diri sendiri,
maka anggota tim akan merasa tidak dihargai dan merasa bahwa semua kontribusi mereka itu adalah cuma-cuma, dan rasa kepemilikan akan organisasi yang mereka pegang akan berkurang. Untuk menjaga semangat dan loyalitas, penting untuk menegaskan bahwa hasil kerja itu adalah milik semua anggota, sehingga mereka akan merasa lebih dihargai, mereka akan lebih nyaman untuk bekerja, dan mereka akan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Itulah kondisi yang kita cari. Terima kasih telah mendengarkan pengalamanku tentang leadership. Semoga pengalaman ini membantu kalian berkembang dan juga mengasah kemampuan leadership kalian. Jika kalian merasa terbantu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena ini membantuku juga dan membantu kalian untuk melihat lebih banyak konten-konten inspiratif. Sekian dari saya, terima kasih.